Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan TLM Purbalingga, Teknisi Motorboat Purbalingga. Hari ini kedatangan customer dari Purbalingga juga. Dia membawa laptop Asus X45, indikator nyala tapi tidak tampil. Ini sudah dibongkar bautnya tuh ya. Bautnya sudah pada nggak ada, mungkin dilepas sendiri gitu. X451 Asus, indikatornya nyala, indikator baterai dan indikator power, padahal belum ditekan powernya. Untuk lebih detail kerusakannya, mari kita bongkar dulu, kita cek ya guys. Kita bongkar dulu guys, karena bautnya udah lepas, tinggal bongkar aja begini. Ternyata memang switchnya sudah lepas ya guys. Switch sudah lepas. Oh, ini bungkusnya di sini. Kita coba tanpa baterai guys. Kita coba tanpa baterai ya. Kalau Asus biasanya lepas baterai, colok charger, biasanya langsung hidup. Coba kita praktekkan guys. Nah, ini ternyata coba kita lepas baterai CMOS-nya.
Ternyata sudah di jumper guys. Ini IC BIOS-nya sudah di flash ya, cuman karena nyoldernya masih kurang pas, jadi ada jalur yang terangkat guys. Tapi tidak masalah, coba kita cek secara menyeluruh ya. Baterai CMOS sudah terlepas ya guys. Asus biasanya baterai CMOS dilepas, baterai kemudian dicolok charger biasanya langsung nyala. Itu karakter Asus. Kita kosongan dulu tegangan guys. Kalau dilihat dari fisiknya ini masih perawan ya, masih bagus, artinya jarang terkena solder atau belum pernah dioprek. Hanya di bagian IC BIOS nya saja ini, di winbone nya udah kelihatan ini. Tapi ini mau saya bersihkan dulu guys. Ini saya bersihkan dulu pakai thinner yang bagus. Thinnernya pakai yang ini guys, sederhana saja karena kita pemula, newbie, masih amatir jadi. Kita bersihkan karena udah kelihatan becek. Mudah-mudahan jalurnya masih aman. Kalau jalurnya sudah putus, maka kita harus cek manual jalur dan cek melalui boot view. 451 ini boot view, bukan skema. Ini sudah jamberan, tuh. Mungkin ada jalur yang putus pada saat soldering. Kalau saya lebih suka dibersihkan dulu baru lanjut mengerjakan, karena enak. Kalau nyervis masih becek kayaknya gimana gitu. Tapi kalau bersih, habis nyervis juga dibersihkan juga, jadi rasanya enak buat kerja. Nggak cocok atau gimana, kita cek jalur dulu ya, apakah hanya flash BIOS atau memang ada blok lain yang bermasalah. Karena di laptop itu ada stepnya ya, ada step 5, step 3 dan step 0. Nah, kalau dilihat dari fisiknya, step 5 itu dimulai dari ada jack ini, ada jack.
Jadi 19 volt masuk melalui power liquid nih, atau sikring. Di sini ada 2 MOSFET ya, A5 VNB. Apa namanya, di sini berlaku namanya hukum MOSFET. Mungkin sahabat semua tahu ada P channel dan N channel, masing-masing punya cara kerja sendiri, tapi lebih detailnya ke Broadview. Kemudian pada X451 ini menggunakan IC charger BQ25A ya, menggunakan BQ25A. Ini letaknya, ini IC charger. BQ25A. Kemudian SMPS-nya ada di sini. SMPS-nya ada di top ya. Menggunakan UP 1908. Ini SMPS-nya. Biasanya untuk 450 dan 450C itu OVP-nya ada di sini nih, di air supply. Kalau air supply-nya ini tidak putus, biasanya chipset kena, terutama untuk kasus-kasus ganti keyboard. Jadi kalau air supply 19 SMPS ini putus, biasanya chipset selamat, itu pengalaman. Jadi kalau air supply 19 yang ke SMPS nya tidak putus, biasanya langsung ke chip. Banyak teknisi kalau yang biasa nangani ini, terutama untuk ganti keyboard, sangat berhati-hati sekali, karena seringkali 450 451 itu ganti keyboard, laptop jadi mati. Selain itu juga memang kadang karet yang untuk jeda bodi juga pada hilang tuh. Ini putih-putih ini ya, ini adalah kode jeda mainboard dan bodi atau keyboard. Bentuknya karet bulat biasanya. Ini pengeras sekali guys, makanya jangan diabaikan. Usahakan karetnya jangan hilang. Kemudian menggunakan RAM onboard.
X451 ini tergolong mainboard yang sensi. Kemudian energi savingnya juga agak lama. Jadi kalau misalkan habis colok charger ya, atau habis menghidupkan, jangan langsung mainboardnya dipegang begini kemudian kaki kita ground ke tanah atau naruh besi. Kalau mau cepat-cepat dipegang mainboardnya, charger lepas, baterai lepas, kemudian kita gosing atau kita kosongkan dulu tegang melalui kapasitor keramik begini. Dikosongkan dulu, charger lepas, baterai juga lepas. Ini hanya berbagi guys, nanti kita akan coba lanjutkan pengerjaannya, tapi terlebih kita akan lihat dulu skemanya. Kita siapkan skemanya, bautfootnya, kemudian kita cek jalurnya apakah aman semua jalurnya, ada VRAM, VCore ya, FGX dan lain sebagainya, terutama untuk step 0. Kalau yang always, saya pikir tadi pas colok charger ada baterai, ada indikator baterai nyala. Nah, kalau ada baterai dicolok charger nyala, indikator baterai nyala, menandakan contohnya begini nih. Nah, ini guys, karakter Asus ketika baterainya dilepas, baterai CMOS dilepas, kalau mainboardnya normal, colok charger dia langsung nyala kemudian tampil. Itu karakter Asus. Jadi jangan heran kalau misalkan ada mainboard colok charger langsung nyala, terutama untuk mainboard Asus. Jangan heran bahwa chipnya rusak, itu jangan, karena tipe pabrikan mainboard laptop itu beda-beda. Yang identik dengan colok charger nyala, ketika baterai CMOS dan baterainya tidak terpasang, itu terdapat di jenis produk Asus. Jadi kalau baterai dilepas, baterai CMOS dilepas, dicolok charger, kalau dia normal, dia langsung nyala kemudian tampil. Kemudian pada kasus ini 451C ini dicolok charger, ada baterai, indikator chargingnya dia nyala, tapi indikator power on-nya dia tidak nyala atau tidak aktif. Ini berarti mainboard ada yang tidak beres. Simpel saja untuk mengetahui IC I/O pada motherboard itu bekerja, itu begini. Baterai pasang, colok charger,
indikator charger nyala itu menandakan ICIO, IC Rider dia bekerja, dia sudah mulai bekerja. Namun karena IC Rider ini pinnya banyak sekali, pin kontrolnya banyak sekali, ada baterai, switch on, short breed, ya, not breed, kemudian sleeping 3, sleeping 4, dan lain sebagainya. Tapi secara simpel, untuk IC Rider bekerja atau belum, paling simpel adalah ketika baterai terpasang, dicolok charger, indikator charger nyala. Contohnya begini. Nah, ini artinya IC Rider dia sudah mulai bekerja, namun belum normal. Karena normalnya IC Rider itu dikontrol oleh IC BIOS. Dan IC Rider itu sendiri kalau jenis ini kelihatannya refresh juga. Ya, kalau dilepas begini, produk Asus rata-rata energi savernya itu lama, maka sudah selepas semua, maka kita kosongkan dulu ketika kita akan melakukan pencabutan, pemasangan, atau dan lain sebagainya, pemasangan spare part. Kita kosongkan dulu ya guys, kosongkan arus yang tersimpan di dalam komponen dan jalur. Ya, lebih detailnya nanti kita akan lanjut untuk pengerjaannya, yang kita coba, mudah-mudahan masih rezeki saya ya guys. Kita cek jalur semuanya, kemudian karena ini informasinya sudah di flash, maka saya akan juga ngecek isi BIOSnya ini, apakah BIOSnya itu menunya lengkap atau tidak. Karena di dalam BIOS itu terdapat menu-menu, ada plafon, serial number, service tag, kemudian EC firmware, kemudian plafon device, dan lain sebagainya. Apa dia komplit, extracted atau region unlock, ya, versi 1,5 atau 5. Nanti kita cek menggunakan analyzer, BIOS analyzer. Kita copy dulu, kemudian kita cek dengan BIOS analyzer. Oke guys, kita nantikan video selanjutnya guys. Jangan lupa untuk subscribe, bantu untuk subscribe, mengembangkan video kita. Insya Allah banyak video-video menarik akan kita sajikan untuk Anda semua. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.